Hai guys, jumpa lagi bersama saya dengan Fasya di sini. Apa kabar hari ini? Saya harap kalian semua dalam keadaan yang sehat walafiat, seperti saya juga di sini dalam keadaan yang sehat. Nah guys, di video kali ini saya ingin bercerita dan ingin sharing kepada Anda sekalian. Tentu dengan apa yang kita alami saat ini, berbagai macam pemberitaan yang kita bisa saksikan bersama, baik melalui media YouTube maupun dengan media lainnya, kita mungkin merasa ada sesuatu yang harus kita benahi dalam hidup kita. Untuk itu tetap di Fasya Channel, saya akan kembali lagi setelah yang satu ini. Nah, di video kali ini saya beri judul If Tomorrow Never Comes. Lagu yang dipopulerkan oleh Ronan Keating ini sangat menyentuh hati kita jika kita merenungkan benar-benar arti kalimat ini. If tomorrow never comes, jika esok tak datang lagi. Teman-teman semua, beberapa hari terakhir ini kita masih saja penasaran dengan kejadian yang sangat tragis yang dialami oleh salah satu artis ibu kota, yaitu Vanessa Angel dan suaminya. Di tengah-tengah kegembiraan mereka, karena mereka sudah mulai beranjak naik dari kehidupan yang awalnya begitu menyakitkan, dan mereka kini sudah mulai perlahan-lahan bisa membuat kebahagiaan, menciptakan kebahagiaan setelah banyak hal yang sudah mereka lewati. Di saat itu mereka mendapat kecelakaan. Bahkan tidak pernah ada dari mereka, baik dari Vanessa sendiri ataupun dari suaminya Bibi, yang pernah menyangka hal ini. Dan kita pun semua pasti sangat kaget mendengar kejadian yang sangat tragis ini, suatu kecelakaan. Mungkin dalam perjalanan mereka sementara bergembira dengan anak mereka, saat hal yang ingin mereka kerjakan di dunia ini setelah mengalami berbagai macam rintangan. Tapi begitulah kehidupan manusia, tidak ada yang bisa menduga. Bercermin dari kejadian ini, marilah kita semua mengintrospeksi diri kita. Jika esok tak akan ada lagi, jika besok kita tak bisa bangun lagi, what will we do today? Marilah kita membayangkan, mari kita mengintrospeksi diri kita. Seandainya tomorrow never comes, besok tidak akan ada lagi, besok tidak akan datang lagi. Kita mencoba untuk memeriksa apa yang selama ini sudah pernah kita lakukan. Apakah kita melakukan hal-hal yang baik? Apakah kita menyenangkan hati orang lain, memberikan yang terbaik untuk kehidupan ini? Marilah kita coba renungkan. Karena peristiwa tragis yang menimpa orang lain itu bisa menjadi self-reminder. Itu bisa menjadi pengingat bagi kita untuk hidup lebih baik lagi. Dalam kehidupan kita semua pasti tidak ada yang sempurna. Kita sering mengalami hal-hal yang menyakitkan. Mungkin seringkali kita diejek, seringkali kita mendapat caci maki oleh orang-orang yang mungkin membenci kita. Padahal kita sendiri sudah berusaha untuk berniat melakukan hal-hal yang terbaik, tapi kita sering jatuh, kita sering gagal. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin mengintrospeksi diri sambil berbagi kepada kita sekalian, kepada Anda semua, siapapun yang sedang menonton video ini. Semoga dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita, dengan kejadian-kejadian yang menimpa orang lain, itu bisa membuat kita lebih mawas diri dan lebih mempersiapkan hati kita. Seandainya tiba-tiba kita harus berlalu dari dunia ini tanpa kita ketahui kapan dan waktunya akan tiba. Kapan kita akan dipanggil untuk menghadap hadiratnya. Jika hari ini kita masih bisa bekerja, jika hari ini kita masih dalam keadaan yang sehat, marilah kita mencoba untuk mengisi setiap kesempatan yang masih diberikan oleh Sang Ilahi dengan hal-hal terbaik.
Jika kita sering mengupdate status dan menuliskan kata-kata yang tidak berguna, marilah kita coba mulai detik ini kita menuliskan hal-hal yang bagus, hal-hal yang positif, karena hal-hal yang positif akan membentuk pikiran kita untuk melakukan semua hal yang berbau positif. Hindari semua tulisan-tulisan yang tidak menyenangkan, hindari semua tulisan-tulisan yang menyakiti hati sendiri, dan kita coba memberikan yang terbaik untuk kehidupan kita. Karena tidak ada seorang dari kita yang mengetahui kapan jam dan saatnya tiba. Jadi dengan peristiwa yang kita dengarkan bersama, dengan hal-hal yang pernah kita lihat dari lingkungan ataupun dari keadaan, dari internet, dari setiap berita yang kita bisa dapati saat ini, kita mungkin harus membenah diri. Karena jika kita membenah diri mulai sekarang, kita pasti akan menikmati sesuatu yang memberikan kita sendiri rasa aman, rasa damai, penuh sukacita. Dan dari semuanya itu yang terutama, kita harus selalu bersyukur dan mengucap syukur, menyenangkan hati orang-orang yang ada di sekitar kita. Bukan berarti kita harus mengikuti apa yang orang-orang bilang, apa yang orang-orang minta dari kita, tapi kita memberikan mereka senyuman, buat mereka senang, dalam arti kita melakukan hal-hal yang baik. Karena hal-hal yang baik itu akan menjadi modal kita untuk bisa lebih menjadi orang yang menyenangkan di hati sesama, dan terlebih juga di hati Sang Pencipta, di hati Tuhan kita. Jadi marilah kita semua, jika selama ini kita masih berfoya-foya, hidup dalam ketidakpastian, kita masih sering melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat, cobalah mulai saat ini kita membayangkan seandainya atau if tomorrow never comes. Kita persiapkan hati kita. Jika kita belum bisa memberi kepada orang lain, setidaknya kita jangan mengambil apa yang menjadi hak orang lain. Jika kita belum sanggup untuk menyenangkan hati orang lain, setidaknya kita jangan membuat mereka sedih dan jangan buat mereka kecewa. Jika ada hal-hal yang ingin kita lakukan, hal-hal yang baik untuk anak kita, untuk orang-orang tercinta yang ada di sekitar kita, kakak beradik kita, sanak saudara, orang tua kita, tapi itu belum kesampaian, tapi niat dalam hati kita sudah bersih, sudah ada niat yang baik, kita pasti dapat melakukannya pada suatu saat. Dan kita harus selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi selain kita melakukan hal-hal dalam kehidupan ini untuk survive, jadi untuk agar kehidupan kita bisa tetap bertahan, kita perlu yang namanya bekerja. Tapi jangan lupa juga, di samping kita bekerja untuk mencari nafkah, kita harus tetap dan harus mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Pencipta. Karena semua makhluk yang ada di muka bumi ini, semua itu dalam tuntunan Tuhan. Jika kita mau menyerahkan sepenuhnya, kehidupan kita dipimpin dan dituntun oleh Tuhan. Dan satu juga yang saya ingin sebutkan, sesuai dengan apa yang saya pikirkan, bahwa mulai saat ini kita melakukan hal yang terbaik. Kita sebutkan hal-hal yang positif yang ada dalam pikiran kita, kita sebutkan. Misalnya, I want to be a success people, I want to be a patient woman, I want to be a patient man. Saya ingin menjadi orang yang sabar, saya ingin menjadi orang yang penuh syukur setiap hari. Katakanlah dalam hati. Kalau perlu hal-hal yang baik, kita sediakan satu catatan untuk menuliskan apa yang ingin kita gapai, apa yang ingin kita kerjakan, apa yang kita inginkan, sesuatu hal yang baik untuk masa depan kita, untuk masa depan anak-anak kita, atau untuk masa depan atau modal kita nanti kelak kalau kita sudah dipanggil nanti oleh Yang Maha Kuasa. Jadi demikian beberapa hal yang ingin saya jadikan, sebenarnya itu self reminder, yaitu pengingat untuk diri sendiri. Tapi saya senang berbagi dengan siapa saja yang mungkin sempat melihat video ini atau sudah pernah atau sudah sering mengunjungi channel saya. Thank you so much jika Anda masih setia mendengarkan sesuatu motivasi yang sebenarnya saya tujukan untuk diri saya sendiri, tapi saya ingin berbagi.
Dan singkat saja yang ingin kita rangkumkan pada kesempatan ini di video ini bahwa kita mengupayakan hal-hal yang baik yang kita lakukan setiap hari, mulai dari hal-hal singkat, hal-hal sepele. Kalau kita sering memposting sesuatu kata-kata, sesuatu kalimat di Facebook, mulai saat ini kita buatlah kalimat-kalimat yang bisa menghibur orang lain, yang bisa menguatkan bagi diri kita sendiri dan juga bagi orang lain. Kita berikan sesuatu yang terbaik untuk kehidupan ini. Karena kehidupan ini hanya satu kali, dia tidak akan ulang lagi. Dia tidak akan, kalau kita sudah kembali ke rumah Bapa, dia tidak akan kembali lagi di dunia ini. Dan mari kita semua membuat iman kita menjadi lebih segar. Karena seperti bunga yang ada di taman bunga, kalau dia tidak disirami setiap hari, dia pasti akan layu. Begitu juga dengan iman kita. Kalau tidak disirami, tidak dirawat, tidak diberikan kesegaran oleh kita sebagai pemilik iman kita, itu pasti akan melemahkan kita juga, dan itu tidak akan membuat kita bahagia. Jadi iman juga harus kita pelihara agar selalu segar. Dan kalau iman kita segar, tubuh, jiwa, jasmani kita juga segar, pasti kita bisa melakukan hal-hal yang baik, bisa berpikir secara positif, dan kita bisa memilah mana yang baik dan mana yang tidak baik. Karena kadang-kadang dalam hidup ini, sesuatu yang tidak baik, kita sudah tahu itu tidak baik, kita masih ingin terjerumus ke dalamnya. Karena kita tidak sadari bahwa iman kita tidak segarkan. Kalau iman kita setiap hari kita segarkan lewat membaca firman Tuhan, lewat menyanyikan lagu-lagu rohani, lagu-lagu yang membangkitkan rasa bahagia, membangkitkan rasa ucapan syukur, kita pasti akan menemukan kedamaian. Ingat, if tomorrow never comes. Jika besok sudah tidak ada lagi, setidaknya sampai sekemampuan kita sudah melakukan hal yang terbaik. Oke, demikian video dari saya. Semoga kita semua bisa membenah diri, melihat dari kejadian-kejadian di sekitar kita bisa seperti direm, dan kita harus pandang lurus ke depan. Seperti kita berhenti di lampu jalan, di lampu lalu lintas, kita berhenti. Kita dalam keadaan ada lampu merah. Hal-hal ini membuat kita stop sejenak, kita introspeksi diri, kita lakukan hal yang terbaik agar kita semua bisa menjadi bahagia. Dan jangan lupa selalu dekatkan diri dengan Sang Pencipta. Thank you so much bagi kalian yang sudah mengikuti video ini. Dan bagi Anda yang belum subscribe dan ingin untuk subscribe, jangan lupa tekan tombol warna merah tulisan subscribe dan aktifkan juga tanda loncengnya, sehingga jika ada video-video saya yang pada setiap hari Sabtu akan berbicara tentang pelajaran bahasa Inggris, itu akan ada notifikasi untuk Anda semua. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. God bless you all.